Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang al-asma al-husna, nama-nama Allah yang terindah. Yang Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Makna dari berdoalah dengan nama-nama tersebut, fad'uuhu biha, dalam dua artian. Arti pertama, kita ketika berdoa dengan menyeru nama tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita minta rezeki, kita bilang ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, urzuqni, beri rezeki padaku. Kalau kita butuh rahmat, kita bilang ya Rahman, ya Rahim, irhamni, wahai Maha Penyayang, Pengasih, sayanglah aku. Kalau kita butuh ampunan, kita bilang ya Afu, wahai Pemaaf, ufu anni, ampunilah aku. Ini makna pertama dari makna berdoa dengan nama-nama Allah. Makna kedua, doa itu maknanya ibadah, yaitu beribadah dengan nama-nama Allah, yaitu kita mengamalkan konsekuensi nama-nama tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika seorang terjerumus dalam maksiat yang begitu banyak, maka dia tidak putus asa karena dia tahu Allah adalah Tawwabur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga ketika dia mencari rezeki, maka dia hadirkan dalam hatinya Allah adalah Maha Pemberi rezeki, ya. Ini salah satu makna, yaitu kita menghadirkan nama-nama Allah dalam keseharian kita. Itu adalah juga bentuk ibadah, keyakinan terhadap nama-nama tersebut. Maka sebenarnya kebutuhan kita untuk mengenal nama-nama Allah sangat urgen karena kita senantiasa berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkena musibah, kita enggak tahu kenapa, kita bilang Allah Hakim, Allah Maha Bijak, Dia tahu apa yang terbaik bagiku. Musibah ini pasti di baliknya ada hikmah, ya. Yang mungkin kita enggak tahu, ya. Baru akan diungkap misalnya pada hari kiamat kelak, tapi kita yakin Allah adalah Hakim yang Maha Bijak, meletakkan suatu pada tempatnya. Memang apa yang menimpa saya ini pas buat saya. Pas buat saya untuk kebaikan saya. Ini kadang-kadang hilang dari kita. Maka ketika kita belajar ini bukan sekedar untuk wawasan aja, tapi untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Karena kita butuh nama-nama Allah tersebut. Semakin banyak sifat-sifat nama-nama Allah kita pelajari, semakin banyak sifat-sifat Allah kita ketahui, semakin banyak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq. Yaitu Maha Pemberi rezeki. Maha Pemberi rezeki. Atau disebut juga Ar-Razik, ya. Ar-Razik sama maknanya Ar-Razik, cuma kalau Ar-Razzaq itu hiperbola, yaitu menunjukkan sifat mubalaghah yang menunjukkan banyak memberi rezeki, ya. Ar-Razzaq nama Allah. Nama Allah mengandung sifat Ar-Razzaq. Mengandung sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ar-Razzqu, ya. Ar-Razzqu ini sifat. Sifat memberi, yaitu maknanya sifat Allah memberi rezeki. Memberi rezeki. Ini sifat Allah. Karena Allah tidak disifati dengan Ar-Razzaq kecuali karena Dia memberi rezeki. Kemudian juga adapun Ar-Rizq dengan kasrah ra, Ar-Rizq, ya, perhatikan kalau ini fathah, ini kasrah. Ar-Rizq. Ar-Rizq yaitu maknanya rizki yang biasa dalam bahasa Indonesia, maksudnya rizki. Yaitu Allah yarzuqu rizqa, ya. Allah Ar-Razik yarzuqu rizqa, ya. Kalau kita dalam bahasa Arab, Ar-Razik Maha Pemberi rezeki, yarzuqu memberi rezeki, rizqa rezekinya. Baik, ini makna Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Baik. Adapun Allah disebut Maha Pemberi rezeki karena banyak hal yang Allah berikan. Yang pertama, ya, konsekuensi atau penunjukan Maha Pemberi rezeki. Makna
dari Maha Pemberi rezeki. Di antaranya yang pertama bahwasanya semua makhluk dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk dijamin rezekinya oleh Allah. Baik hewan melata apalagi manusia. Apalagi manusia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, 11 ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Saya tuliskan ayat ini karena penting ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Kullun fi kitabin mubin. Baik. Allah berfirman, tidak ada satu hewan melata pun di atas muka bumi, yaitu seluruh hewan melata. Di bumi mencakup hewan laut maupun hewan darat maupun hewan udara. Semua hewan, baik darat maupun di lautan. Illa 'ala Allah rizquha, Allah yang tanggung rezekinya. Allah tanggung rezekinya. Allah tanggung rezekinya. Kemudian kata Allah setelah itu, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu mustaqar ya, yaitu tempat dia menetap. Tempat menetap. Ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan mustaqar tempat menetap, ada yang mengatakan tempat menyimpan ya. Ada yang mengatakan tempat dia cari rezeki ya. Tempat cari rezeki. Ada yang mengatakan ajalnya, ajal hewan tersebut. Jadi bukan cuma manusia yang Allah tahu. Jadi Allah semua hewan Allah tahu. Hewan ini sangkarnya di mana, cari makannya di mana ya. Ini ada khilaf tentang mana mustaqar, tapi maknanya seputar itu, bahwasanya Allah tahu hewan itu sangkarnya di mana, sarangnya di mana, kalau cari makan kemana, sehingga Allah siapkan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Allah juga tahu berapa umurnya hewan ini, sehingga rezekinya sesuai dengan ajal hewan tersebut. Masing-masing hewan ada ajalnya. Kemudian Allah tekankan di akhir ayat kalau kata Allah kullun fi kitabim mubin, semua di Lauhil Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Jadi tidak akan salah karena semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka dialah Maha Pemberi rezeki. Semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman ya, di antaranya Allah memberi insting kepada seluruh makhluk untuk mencari rezeki. Untuk cari rezeki. Meski tidak berakal, meski hewan-hewan yang tidak berakal. Yang tidak, maksudnya tidak berakal seperti manusia. Kalau manusia kan banyak akalnya, akal baik, akal bulus, semua lengkap. Allah berfirman ya dalam surat Al-Ankabut ayat 60, Quran surat 29 ayat 60. Kata Allah, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, betapa banyak hewan melata tidak mampu mengurusi rezekinya. Seandainya Allah tidak kasih insting, Allah tidak kasih siapkan, dia bingung mencari rezeki gimana. Beda dengan manusia pintar, dia ke sana, lihat kondisi. Kemudian itu pun Allah kasih dia insting sehingga dia bisa berpikir gimana cari rezeki. Hewan yang akalnya terbatas, ternyata bisa dapat rezeki. Makanya alladzi sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang telah mentakdirkan dan dia beri petunjuk sesuai dengan takdir yang Allah kehendaki. Jadi fahada. Maka hewan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insting. Misal dalam
produksi agar bisa kawin, itu juga ada insting dari Allah berikan kepada mereka, mereka punya insting. Di antaranya juga ketika cari rezeki. Kemana, gimana ya. Kita bayangkan misalnya lebah-lebah, tahu-tahu sudah terbagi, ada lebah pekerja, ada lebah ratu, ada lebah ini. Enggak ada yang ngajarin, tahu-tahu langsung begitu lahir langsung bisa kerja dengan giat, punya ilmu tentang pekerjaannya, ilmu yang rumit. Kalau tidak ada yang kasih insting maka tidak bisa. Maka Allah mengatakan, betapa banyak hewan melata di atas muka bumi tidak mampu ngurus rezekinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan Allah beri rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Artinya kalau hewan saja ditanggung, dia tidak punya akal, apalagi kalian. Jadi rezeki kita masing-masing sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair." Seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pergi di pagi hari perut kosong, balik perut sudah kenyang ya. Dengan keterbatasan akalnya ya. Gimana tinggal anak-anak pasang jaring dia ketangkap burung tersebut. Ya, enggak pintar. Tapi kalau mencari rezeki Allah sudah kasih insting. Sehingga dia terbang, cari rezeki tempatnya di mana dia tahu. Dia tahu nanti dia balik bawa makanan buat anak-anaknya. Siapa yang kasih insting? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menentukan rezeki manusia sebagaimana ajalnya juga telah ditentukan. Sebenarnya perkara rizki dan ajal itu perkara yang sama-sama ditakdirkan, sama-sama sudah ada kadarnya. Makanya sama-sama berusaha kita untuk sehat, meskipun kita tahu ajal kita sudah ditentukan, kita berusaha makan sehat, berusaha olahraga, berusaha menghindari hal-hal yang berbahaya supaya kita bisa panjang umur. Meskipun umur kita sudah ditentukan, maka rezeki pun demikian. Kita tahu rezeki sudah ditentukan, tapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Ya. Kata Allah tadi sudah kita sebutkan dalam ayat sebelumnya, kullun fi kitabim mubin. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya telah tercatat di kitab mubin, maksudnya lauhil mahfuz. Ya. Lauhil mahfuz. Dan ketika kita dalam janin, malaikat sudah datang menulis, disuruh catat apa rizkinya dan ajalnya. Rizki dan ajal. Ya. Rizki dan ajal. Maka cuma manusia kalau prakteknya, mereka lebih tenang terhadap ajal daripada tenang terhadap rizki. Jarang kita was-was, bakalan mati jarang. Tapi kalau rizki, waduh bakalan miskin, itu sering was-was. Padahal perkaranya sama, antara rizki dan apa? Ajal. Ajal sama. Sama-sama ditentukan, sama-sama tidak mungkin kabur darinya, kadarnya sudah pasti, tapi sama-sama diusahakan. Sama-sama diusahakan. Harusnya kalau kau tenang masalah ajal, harusnya di sini juga kau masalah tenang. Yang penting kau sudah berusaha. Kapan seorang tidak tenang? Kalau dia tidak berusaha, baru tidak tenang. Kalau dia berusaha, dia tahu kadarnya memang segitu. Mau kerja sampai mampus pun ya segitu-segitu aja. Memang sudah takdirnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini sudah Ibu. Yang keempat, Allah menggandengkan nama Ar-Razzaq dengan Dzul Quwwah. Innallahu ar-Razzaqu Dzul Quwwah. Razzaq itu maha pemberi rezeki, Dzul Quwwah itu maha kuat. Maha kuat. Dalam surat Az-Zariyat 58, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki yang maha kuat, yang maha kuat. Apa hikmahnya? Bahwasanya Allah maha kuat dalam memberi rezeki.
Ini salah satu. Ayat berikutnya juga dalam surat Asy-Syura ayat 19. Asy-Syura ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Kata Allah, yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan dia maha kuasa, dia maha kuat lagi maha perkasa. Nah, apa faedahnya digabungkan antara nama Allah dengan nama Dzul Quwwah atau sifat kekuatan? Ya, hikmahnya atau menunjukkan bahwasanya Allah mampu memberi rizki kepada seluruh hamba dalam satu waktu. Allah, kekuatan Allah, yakni kekuatan Allah dalam memberi rizki. Kita bahas ini. Kekuatan Allah dalam memberi rezeki. Di antaranya nampak dari beberapa hal. Pertama, Allah memberi rezeki dalam satu waktu. Allah kuat kasih rezeki sekaligus dalam satu waktu. Dalam waktu yang sama Allah kasih makan ikan, Allah kasih makan manusia, Allah kasih makan burung, Allah kasih makan hewan. Dalam waktu yang sama, dalam waktu yang sama. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, maknanya bahwasanya annahu yarzuqul ibad minas samawati wal ardi jumlah, sekaligus. Jadi di antara makna Allah Maha Kuat dan beri rezeki sekaligus. Allah mampu seperti Allah menghisap. Kenapa dikatakan Allah sari'ul hisab? Allah sari'ul hisab, Allah mudah hisapnya karena Allah bisa menghisap seluruh makhluk dalam satu waktu, bisa. Bisa dalam satu waktu Allah hisap semuanya. Sama Allah bisa cabut ajal banyak orang dalam satu waktu. Allah bisa kasih rezeki kepada banyak makhluk dalam satu waktu. Sehingga bahwasanya Allah kuat dalam memberi rezeki. Ini pertama, poin pertama. Poin kedua, Allah kuat dalam memberi rezeki. Yang kedua, yang Allah kasih rezeki sangat banyak. Sangat banyak, sangat banyak. Sekarang aja berapa makhluk yang Allah kasih rezeki? Manusia berapa miliar, hewan berapa miliar, ikan berapa miliar, burung berapa miliar. Dalam satu waktu Allah kasih. Ya, jadi menunjukkan rezeki Allah Maha Pemberi rezeki dikasih sangat banyak. Kemudian yang ketiga, dalam waktu yang terus menerus. Terus menerus. Sudah berapa juta tahun Allah kasih rezeki kepada hambanya, tidak berhenti. Allah kuat dalam memberi apa? Rezeki. Kita kalau suruh ngurusin, tidak usah 100 orang ini udah bingung ya. Kasih makan. Kasih makan satu-satu nggak boleh semua satu-satu. Yang ngurus anak banyak, ngurus anak berapa sudah pusing ya. Ya. Jadi terus kemampuan aset terbatas ya, finansial terbatas. Demikianlah manusia. Adapun Allah tidak demikian. Jadi beri terus-menerus tanpa henti ya. Kemudian semua itu dan ini semua tidak mengurangi kekayaan Allah. Semua ini tidak mengurangi kekayaan Allah. Kenapa ibu-ibu tidak mengurangi kekayaan Allah? Karena Allah kalau mau kasih rezeki tinggal bilang apa? Kun fayakun. Jadi enggak bakalan berkurang. Karena kun apa? Fayakun. Kalau kita mau kasih makan, cari beras dulu, masak dulu. Allah tinggal kun fayakun langsung ada. Jadi tidak akan berkurang. Saya bacakan hadisnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda menjelaskan tentang hal ini. Yadullahi mal'a. Kata Nabi SAW, tangan Allah penuh dengan rizki, dengan karunia. La yughidhuha nafaqah. Sungguhnya karunia yang Allah berikan tidak mengurangi rizki Allah sama sekali. Saha'ul laili wan nahar. Allah Maha Dermawan siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqa mundzu khalaqas samawati wal ard. Coba kalian bayangkan berapa banyak yang sudah Allah infakkan atau Allah berikan, karuniakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Sungguhnya sejak saat itu sampai sekarang tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Ya.
Jadi tidak mengurangi sama sekali. Umur dunia sudah berapa tahun? Berapa juta tahun? Allah alam. Ada yang bilang jutaan, ada yang bilang miliaran, tapi tidak mengurangi kain Allah. Kenapa tidak kurang? Karena Allah tinggal bilang kun fayakun. Demikian juga dalam hadis. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'in wahidin fasa'aluni jami'an fa ataitu kulla insanin minhum mas'alatah lam yunkis dzalika mimma indi illa kama yunkisul mikhyatu idza ghumisa fil bahri. Kata Nabi, kalau kalian seluruhnya manusia dan jin berkumpul pada satu dataran dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di menjelang hari kiamat. Seluruh jin yang ada kumpul semuanya. Kemudian kalian minta semua dalam satu waktu. Kemudian aku kabulkan seluruh permintaanmu sekalian semua dalam satu waktu, tidak mengurangi sedikit pun kekayaanku, kecuali seperti jarum dimasukkan di lautan kemudian diangkat akan mengurangi apa? Mengurangi, tidak ada yang kurang karena air di jarum pun akan jatuh lagi ke lautan. Jadi Allah maha kaya. Ini menunjukkan Allah kuat dalam memberi rezeki, ya. Cuma berikutnya, kalau timbul pertanyaan, kenapa tidak semua dikasih kaya Ustaz? Ini ada hikmahnya, ya. Kalau semua kaya nggak ada yang ngaji. Nggak ada yang ngaji. Baik, ya, makanya berlanjut kepada yang poin kelima, ya. Poin kelima yaitu Allah mengatur rezeki di antara Ar-Razzaq, berarti dia mengatur apa? Rezeki, yang mengatur rezeki. Baik. Jadi di antara Allah mengatur rezeki, ada yang Allah kayakan, ada Allah yang jadi miskin. Ada ya besar rizqa lima yasha wa yaqdir. Ada yang Allah lapangkan, ada yang Allah sempitkan. Ada yang Allah lanjutkan rezekinya, ada yang Allah berhentikan. Ada orang yang Allah jadikan kaya mendadak, ada yang Allah jadikan miskin mendadak. Terserah Allah, semuanya di balik itu ada hikmah. Ini sudah Ibu? Saya mau masukkan yang berlima. Iya. Taib. Hikmah ini kita bahas nomor 5, ya. Allah mengatur rezeki. Hikmah, kenapa tidak semua kaya? Taib. Kenapa ada yang miskin? Bukankah tidak susah bagi Allah bikin semua kaya? Bisa. Tapi kenapa Allah tidak bikin demikian? Pertama, sifat manusia kalau semua yang dia mau diturutin, maka akan lupa diri. Akan lupa diri. Ini sudah Allah sebut dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard." Kalau kami lapangkan rizki pada hamba-hambanya, kalau Allah lapangkan rizki pada hamba, labaghaw fil ard, kata Allah, labaghaw fil ard. Mereka akan berbuat zalim, melampaui batas di bumi, akan melampaui batas. Lihat aja sekarang. Orang punya duit, melampaui batas. Nanti kalau dia melampaui batas, dia susah untuk dihisap hari kiamat kelak. Ya, buang-buang uang jalan sana, jalan kemari, ya. Beli mobil yang enggak benar, harga sampai berlebih-lebihan, ya. Kemudian beli branded yang berlebihan, yang enggak tahu. Itu belum sombongnya, belum kalau punya uang maksiat, ya. Maksiat, ya. Khamar, wine, zina dan macam-macam, ya. Maka tidak semua Allah kasih kaya. Jadi ini hikmah pertama, semua manusia kalau semuanya diturutin, sifat manusia kalau semuanya diturutin akan lupa diri. Allah juga berfirman dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna."
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha." Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu sekali-sekali akan melampaui batas. Togo itu melampaui batas. Togo, melampaui batas. Kapan? Ketika dia memandang dirinya sudah kaya, ketika merasa kaya. Lihat aja. Kalau udah kaya, arogan. Kalau udah punya jabatan apa? Arogan. Manusia begitu. Susah. Makanya, apa namanya, Rasulullah kan mengatakan, kesombongan pada pemilik kuda, pemilik onta. Artinya dia punya barang mewah zaman dahulu. Ketenangan pada pemilik kambing. Orang kalau punya onta dan punya kuda, dia bisa potensi sombong. Kenapa? Karena kambingnya apa, ontanya hebat, kudanya hebat ya. Padahal yang hebat ontanya bukan dia ya. Tapi dia merasa hebat. Tapi kalau makanya ada pacuan onta, ada pacuan apa? Kuda. Tapi kalau kambing tidak ada pacuan kambing ya. Itu bisa bikin orang sombong, angkuh, merasa bagaimana kalau barang-barang mewah yang lainnya. Dan kalau sudah merasa angkuh ya tadi kadang arogan, ngomong enggak benar, kemudian melakukan hal-hal yang berlebihan. Maka Allah mengatakan innal insana la yatgha, manusia melampaui batas ketika dia memandang dirinya sudah kaya. Ini hikmahnya kenapa rezeki diatur. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kata Allah, walakin yunazzilu biqadari ma yasha, Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadarnya. Ya. Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadarnya. Yang Allah kehendaki. Dalam surat Asy-Syu'ara tadi. Kemudian yang kedua, di antara hikmah kenapa rezeki diatur, ada yang kaya, ada yang miskin, agar kalau bahasa kita apa? Ekosistem bisa berjalan. Kalau ekosistem mungkin buat hewan yang enggak tahu bisa. Kalau buat manusia namanya apa? Ya. Lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Ya. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang mau bagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang mengatur rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian lebih tinggi derajat daripada yang lain. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian bisa menggunakan yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum ma yajma'un. Kata Allah, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. 32. Liyattakhidha. Agar sebagian bisa menggunakan yang lain. Agar sebagian bisa mempekerjakan bayangkan kalau semua orang kaya sudah. Siapa yang mau disuruh? Enggak ada. Kalau semua orang kaya, enggak ada yang ngaji. Enggak ada yang disuruh. Kalau enggak disuruh semuanya miskin. Semuanya enggak ada yang disuruh. Enggak ada yang disuruh. Kalau semua kaya maka tidak ada yang diperintah dan tidak ada yang memerintah. Tapi demikian Allah ciptakan. Ada yang diperintah dan dia bersyukur bisa diperintah dapat rezeki. Yang kaya juga senang bisa kasih gaji kepadanya. Ya, ini agar tercipta ekosistem ya. Dan ini makanya Allah itu maha hebat. Dia menciptakan suatu alam seperti dunia yang berjalan ekosistemnya dengan aturan dia. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini di antara sebab utama, karena dunia dicipta untuk ujian. Diadakan oleh Allah untuk apa? Ujian. Untuk ujian. Kalau Allah kasih rezeki semuanya kaya nanti di surga. Beda kalau di surga. Maka semuanya minta apa saja dikasih. Nah, kita sekarang di dunia apa di surga, Ibu? Yang benar. Yakin. Di dunia ya diuji, ujian ya minta enggak dikabulkan, ini namanya ujian. Kalau semua minta dikabulkan namanya di mana Ibu?
Di surga. Yang tahu diri kamu di surga apa di dunia? Kalau di dunia pasti diuji. Di antara ujian keinginan kita tidak terwujudkan, ekspektasi kita tidak tercapai. Kita pengen ke utara ternyata dibablaskan ke selatan. Seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Pinginnya dapat istri yang cantik jelita soleha, ternyata qadarullah kebalikan. Sudah tukang ngomel, buruk rupa. Qadarullah ya, mau diapain? Kenapa bisa begitu? Itu yang tersedia, yang terima saya, semuanya nolak. Misalnya. Nggak tahu kita. Pinginnya anak soleh, pinter, ternyata Allah uji. Anak tersebut cacat, kurang, ini ujian. Tidak berdoa terus-terus, ya sudah. Ada ujian, ada pahala di balik itu. Hidup ini ujian. Pinginnya suami soleh, tidak neko-neko, setia. Ternyata kenapa? Di luar dugaan, di luar ekspektasi. Jadi ya, itulah ujian hidup. Oleh karenanya, ketika Allah mengatur rezeki, Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Si fulan lebih baik dia miskin, si fulan lebih baik kaya, sebagian orang dikasih ujian tidak lulus, sebagian orang dikasih. Allah lebih tahu. Sehingga walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Di sini Allah mengatakan walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Kadar yang Allah kehendaki. Sesuai kadar yang Allah kehendaki. Allah mau kasih sekian, ini sekian, terserah. Terkadang rizki menjadi penopang untuk bertakwa kepada Allah. Terkadang rizki menjadi apa? Jadi istidraj. Ini sama, ini surat Asy-Syu'ara 27. Ini. Ya, lanjutannya. Baik. Inilah 5 poin terkait Allah Maha pemberi rizki. Maka dia yang mengatur rizkinya, dia mengatur kadarnya, dia yang menentukan, ya. Dia yang memberi ilham kepada insting kepada hewan untuk cari rizki. Dia tahu setiap hewan kapan ajalnya, dia beri sesuai dengan kadarnya, dia tahu hewan ini mainnya kemana, maka disiapkan rizki di arah dia mainnya, ya. Dia ciptakan hewan yang bisa dimakan oleh hewan yang lain, hewan yang dibawa diciptakan dibawa untuk bisa makan. Ekosistem siapa yang bisa bikin? Luar biasa. Ada kejadian di suatu daerah. Dulu ada daerah penghasil pala terkenal kalau nggak salah. Saya pernah ke daerah situ, penghasil pala terkenal. Terus ada hama, pala tersebut ada hamanya. Hamanya itu berupa ulat atau apa gitu. Saya lupa pala atau yang lainnya. Terus yang makan hama tersebut adalah burung tertentu. Burung itu indah. Ternyata masyarakat ngambilin burung tersebut. Ketika burung tersebut diputuskan, ulatnya merusak tumbuhnya akhir rusak. Maksudnya ketika seorang merusak ekosistem maka terjadi apa? Kerusakan. Yang ciptakan ekosistem Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan yang begitu rapi luar biasa. Ekosistem dalam hewan kita tahu, dalam manusia juga ada. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini sehingga berjalanlah roda kehidupan. Kalau tidak ada yang atas yang di bawah, tidak ada jalan roda kehidupan. Kalau semuanya miskin, siapa yang mau gaji, siapa yang mau disuruh? Kalau semuanya kaya sama. Bilang, "Bi, gorengkan telur, goreng sendiri." Kenapa, Bi? Ya, saya sudah kaya, ngapain? Goreng sendiri. Repot. Jadi ini menunjukkan Allah Maha pemberi rezeki. Baik. Baik, berikutnya beberapa faedah terkait rezeki. Ini sudah Ibu ya? Bapak-bapak, sudah. Kaidah-kaidah terkait rezeki. Pertama, rezeki terbagi menjadi dua. Pertama, rezeki umum. Yang kedua, rezeki khusus.
Rezeki umum adalah kebutuhan manusia untuk hidup. Manusia untuk hidup. Allah berikan kepada mukmin maupun kafir. Ya, untuk mukmin maupun kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Semuanya kami berikan. Mukmin, kafir kami berikan rezeki dalam surat Al-Isra 17 ayat 20. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Rabbmu tidak terhalangkan. Jadi Allah kasih semuanya. Ya. Bahkan dalam surat Saba mereka sombong, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya daripada kalian wahai kaum muslimin. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami tidak akan diadab. Dan demikian dulu betapa banyak orang-orang kafir tidak beriman kepada para nabinya karena mereka kaya. Disebut dengan mala. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi. Berkata al-mala' itu para pembesar-besar. Mereka tidak beriman. Nuh mendakwah, hendaklah Nuh. Kau miskin, pengikut miskin, kami enggak mau. Jadi semua dikasih rezeki. Lihat Quran surat Saba ayat 35 sampai 36. Coba dibuka Ibu, saya ingin Ibu perhatikan. Surat Saba ayat 35 ayat 36. Saya bacakan ya. Jadi mereka berdalil, mereka tidak beriman karena mereka merasa kaya. Sebagaimana mereka di dunia kaya, di akhirat mereka juga tidak akan miskin. Kalaupun mereka masuk di akhirat. Ya. Sudah buka Ibu? Saya bacakan ya. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak harta dan lebih banyak anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami tidak bakalan diadab. Sebagaimana dunia kalaupun kami mati dibangkitkan, kami sekarang sudah kaya, di akhirat juga demikian. Apa bedanya dengan dunia dan akhirat? Kami tidak bakalan, kami sekarang kaya, di dunia akhirat juga kaya. Maka Allah suruh bantah. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Katakanlah, Rabbku melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Rabbku menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu masalah rizki, enggak ada urusan dengan adab dan tidak diadab. Jadi Allah suruh Rasulullah jelaskan, itu kebaikan Allah. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak melazimkan kalau kau kaya di dunia berarti di akhirat juga kaya. Jadi ini maksud saya, ini dalil bahwasanya orang kafir pun diberi rizki oleh Allah. Ini rezeki umum. Sama seperti terkait dengan doa. Bukan orang kafir terkadang berdoa dikabuli. Ini terkait rububiyah Allah. Allah kasih. Kebutuhan hidup dia Allah kasih. Dia minta sembuh, Allah kesembuhkan kebutuhan. Tapi itu bukan rezeki khusus. Makanya dalam ayat banyak Allah kasih rezeki-rezeki kepada orang kafir justru menjadi istidraj. Itu menjadi apa? Istidraj. Adapun rezeki khusus hanya untuk orang beriman. Dan ini terbagi menjadi dua. Ini pun terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama rezeki di dunia. Kemudian rezeki di akhirat. Rezeki di akhirat maksudnya nikmat surga. Adapun rezeki dunia umum yang mencakup kebahagiaan yaitu harta yang mendekatkan kepada Allah. Kemudian ketentraman jiwa ya. Itu semua karunia secara umum, semua karunia yang menambah iman. Orang kafir diberi rezeki mereka semakin jauh dari Allah. Sanastajirujuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka tanpa mereka sadari ya. Ayah sabuna annama numidduhum bimalin wa banin. Ya, apakah mereka menyangkal kasih banyak harta, banyak rezeki berarti mereka dapat kebaikan dari Allah? Kata Allah, balla yash'urun, nusari ilahum fil khairati, balla yash'urun.
Ketika kami berikan rizki banyak, harta banyak, bukan berarti kami berikan kebaikan. Terkadang itu jadi istidraj. Adapun rezeki di dunia, harta yang memberikan orang kepada Allah. Dia semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak berinfak, semakin tawadhu, semakin dia gunakan untuk sosial, dia untuk haji, untuk umrah, dia mengumrahkan banyak orang. Rezekinya semakin buat dia dekat sama Allah. Bukan buat dia semakin angkuh, sombong, ya. Itu namanya rezeki di dunia, rezeki khusus. Kemudian semua karunia yang menambah iman, ya. Seperti bahagianya hidup, istri soleha, suami yang soleh, ini rezeki luar biasa, anak yang soleh. Maka ini membuat dia semakin beriman, ya. Maka ini rezeki khusus. Jadi rezeki tidak terbatas pada materi saja, tapi juga terkait dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rezeki di akhirat, nikmat surga ini lebih banyak lagi, dan Allah sebutkan nikmat surga dengan rezeki, ya, seperti dalam surat At-Talaq 11, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah masukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah di akhir ayat, mereka kekal selamanya dalam surga tersebut. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah membaguskan rezekinya, ya. Kemudian juga Allah sebutkan kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl dalam surat Al-Baqarah. Coba Ibu buka surat Al-Baqarah 25. 2 ayat 25. Saya bacakan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka taman-taman yang indah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Setiap kali mereka di surga diberi rizki, setiap kali mereka diberi rizki di surga berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata ini seperti rizki yang sebelumnya. Wa utubihi mutasyabih. Ada beberapa tafsiran. Di antara tafsiran, rizki yang kami dapatin sekarang mirip dengan rizki di dunia. Berarti rizki ada dua model. Rizki akhirat, ada rizki apa? Di dunia. Allah menamakan di surga juga apa? Rizki. Ini di surga. Di akhirat ada dua, ya. Di akhirat di surga, di alam barzah. Ini juga ada rizki. Ibu baca, lihat. Surat Ali Imran ayat 169. Ini di alam barzah 3169. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan." Jangan kau menyangka orang yang meninggal di jalan Allah adalah sudah mati. Bal ahya'un, mereka sedang hidup di mana? Di alam barzah. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka dapat rezeki. Mereka dapat rezeki. Jadi alam barzah ada rezekinya, dunia ada rezekinya, alam barzah ada rezekinya, surga ada rezekinya. Ini perlu kita ketahui agar kita tidak fokus pada rezeki dunia saja. Sebagian orang fokus di dunia, lupa dia harus mencari rezeki juga di alam barzah, dia juga harus mencari rezeki di akhirat. Dengan berinfak, dengan beramal soleh, dengan pengorbanan, ya. Jadi di pemberian Allah di surga disebut rizki, pemberian Allah di alam barzah juga disebut dengan apa? Rizki. Dan dalilnya akan ini banyak sekali, ya. Ini tapi di antaranya, ya. Baik. Berikutnya juga kedua, ditinjau cara mencari rizki. Maka rizki ada dua. Yang pertama, rizki halal. Yang kedua apa? Rizki haram. Dari cara, ya, cara mencarinya rizki dan juga zat rizki juga ada yang halal, ada yang haram, ya.
Dan kedua ini, bahwasanya rizki dengan cara halal, cara haram, ini dengan cara apapun, maka jatah rizki tidak berubah. Ini perlu kita perhatikan ya. Jatah rizki tidak berubah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Jibrila nafaha fi ru'i atau nafakha fi ru'i, bahwasanya Jibril memberi wahyu kepadaku atau mengilhamkan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya suatu jiwa tidak bakalan meninggal sampai rizkinya sempurna. Tidak akan satu orang manusia meninggal kecuali sampai rizkinya sempurna. Ya, kalau belum sempurna rizkinya tidak akan meninggal. Rizki apapun, rizki makanan, rizki minuman, rizki berupa istri, rizki berupa anak. Kalau memang dia jatah anak 5, sebelum anak 5 dia nggak bakalan meninggal. Kalau dia jatah bakalan nikah, dia tidak bakalan meninggal kecuali nikah baru meninggal. Kalau memang tidak ada jatah pasangan, jomblo sampai mati. Jadi rizki semua apa? Sudah dicatat. Kalau rizki Allah kasih tidak akan pergi ya. Maka tidak akan berubah. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, setelah Jibril menyatakan, lan tamuta nafs, anna nafsan lan tamuta tastakmila rizqaha, suatu jiwa tidak akan meninggal kecuali telah sempurna rezekinya. Kemudian kata Rasulullah, wa ajmilu fit talab, ya. Wattaqullaha wa ajmilu fit talab. Makanya bertakwalah kepada Allah dan ajmilu. Kata Nabi, wa ajmilu fit talab. Ini hadis Nabi. Ajmilu ada dua maknanya. Pertama maknanya jangan ngoyo. Bukannya malas, tapi jangan apa? Ngoyo. Kamu ngoyo nggak ngoyo sama rezekimu, tidak berubah. Bukan tidur-tidur di rumah, enggak ya. Harus berusaha. Yang kedua, ajmilu dari jamal, maksudnya cara yang halal. Cara yang halal. Kata Nabi SAW, khudhu ma halla wa da'u ma harum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kenapa? Karena tidak akan merubah jatah rezekimu. Kau jadi bajingan kalau rezekimu cuma 20 miliar, semua itu sampai kau mati. Kau jadi orang soleh juga 20 miliar, cuma bedanya kalau kau bajingan mati di akhirat, mampus. Tapi jatah rezeki sama saja, tidak akan berubah. Ini harus kita yakini. Kalau kita nggak yakin ini, kita dikit-dikit ada tawaran haram, kita ambil. Ya. Tadi kata Nabi, Inna Ruhal Qudus nafatha fi rawi. Sungguhnya Jibril telah memberikan ilham kepada atau wahyu bahwasanya suatu jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya sudah sempurna. Tapi berikutnya yang ketiga, rizki meskipun ditakdirkan, tapi takdir itu dicatat hasil dan sebab. Hasil dan apa? Dan sebab. Bukan hasilnya doang, tapi hasil dan apa? Sebab. Maka hendaknya seorang menempuh apa? Sebab. Kita ditakdirkan kenyang, lapar, ditakdirkan enggak? Itu ditakdirkan kau lapar, jam sekian kau lapar, kemudian jam 12 kau jam 11 tadi kau lapar, jam 1 kau kenyang karena makan di sini tadi. Ada sebab untuk kau kenyang. Maka seorang sebagaimana tahu bahwasanya ajal ada hasilnya dan ada sebabnya, macam-macam orang meninggal, ditabrak, dibunuh, atau sakit, atau serangan jantung, atau enggak ada apa-apa, malaikat maut cabut nyawanya, pokoknya ada sebabnya. Ta'adadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian banyak, semuanya mengantar pada kematian. Semua dicatat hasil dan apa sebab. Kenyang ada sebabnya, sehat ada sebabnya, kaya juga ada sebabnya, miskin juga ada sebabnya. Maka seorang ketika ingin mendapatkan hasil yang baik, dia menempuh
sebab. Maka tidak boleh berarti sesuai dengan apa namanya takdir saya duduk di rumah aja kalau memang kaya ya kaya. Ah, berarti kau takdiri memang tidak kaya. Kalau memang saya takdir punya anak, saya nggak usah nikah pun bakalan punya anak. Dari mana? Mbahmu apa? Dari mana? Ya. Dari mana bisa punya anak kalau nggak nikah? Memang berulang mukjizat? Enggak. Ya. Nikah, yang sudah nikah aja belum tentu punya anak. Kenapa? Karena takdir itu dicatat bukan hasilnya doang, tapi ada juga dicatat apa sebabnya. Karena kita nggak tahu hasil, kita juga nggak tahu sebab, ya kita tempuh sebab aja. Siapa tahu hasilnya seperti baik, sesuai dengan dicatat di Lauhil Mahfuz. Baik. Berikut yang terakhir, ini sudah Ibu. Sudah, berikutnya buah beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq. Yang pertama, ya, tidak usah gelisah rizki, gelisah tentang rizki. Yang penting apa? Berusaha. Yang penting berusaha. Karena rizki sudah tercatat. Ini yang pertama. Makanya Allah suruh berusaha. Kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kata Allah, jika sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah rizki Allah. Allah suruh cari, suruh usaha. Kata Allah, huwa alladhi ja'alakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, berjalanlah meskipun harus ke gunung-gunung untuk cari rezeki. Wa ilaihin nusyur. Ya, ini jadi tapi yang penting berusaha, ya. Berusaha tadi apa? Ibu-ibu, yang pertama jangan ngoyo. Kadang-kadang bukan ibu-ibu enggak ngoyo, tapi suaminya yang ngoyo, disuruh ngoyo. Mas. Ibu-ibunya duduk santai di rumah. Yang disuruh ngoyo siapa? Suaminya. Ayo ke sana, sana. Mau ngoyo nggak ngoyo sama aja, yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Yang kedua, jangan cari cara yang haram. Sama aja hasilnya. Kalau ada tawaran haram, tinggalin. Ini ada begini-begini, ya. Sudah, enggak. Syubhat kita tinggalin. Karena hasilnya sama. Kau mau cari harta cara syubhat, cara haram, cara halal, hasilnya sama. Mending kita pilih cari cara halal. Kelihatannya kita dapat banyak, tahu Allah habisin. Kesimpulannya sama nanti. Depan kita dapat untung sekian, tahu Allah cara Allah menghabiskan juga bisa. Tiba-tiba terlilit hutang. Tadinya untung puluhan miliar, tahu terlilit apa? Hutang. Belum nanti terlilit hutang, mendolimi sana, mendolimi sini. Hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Kalau sudah tahu haram, tidak usah diskusi. Ini ada tawaran gini. Enggak, haram enggak. Ketemu dulu. Memang untungnya berapa sih? 500 juta. Haram. Untungnya 50 miliar. Coba diskusi dulu. Diskusi dulu. Siapa tahu halal. Manusia lemah. Lemah di atas godaan apa? Harta. Kemudian, usaha tapi hati bersandar kepada Sang Pemberi rezeki. Bukan kepada sebab. Ini penting, ya. Kata Allah, fabtaghu indallahi rizq. Fabtaghu indallahi rizq. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat 17. Berarti sini Allah mengatakan carilah, fabtaghu maksudnya carilah. Indallah di sisi Allah.
Ketika Allah disebutin di luar baru rizki, menunjukkan rizki terus dicari di mana sisi Allah. Kita kerja sebagai apapun, kita jualan apapun, rizki di sisi Allah. Ada pembeli, customer, ya kita berharap dia beli, tapi kita tahu rizki dari siapa? Allah. Yang buat menggerakkan hatinya untuk membeli dari kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buat dia mau terima proyek kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gantungan dengan sebab. Kasih rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya kita minta rezeki kepada Allah sambil berusaha. Karena banyak orang menggantungkan rezekinya kepada sebab. Wah, kalau saya enggak jadi, kalau bukan karena bos saya mungkin saya miskin. Jadi sehingga dia menyangka rezekinya dari bosnya. Ya, padahal yang buat bosnya mau terima dia, mau bayar gaji sesuai dengan waktunya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah rubah hati bosnya, dia dipecat. Kalau rubah hati bosnya, ditunda-tunda, enggak dibayar. Berarti rezeki dari mana? Dari bos atau dari Allah? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka silakan cari rezeki, tapi hati tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan ngoyo cari rezeki sampai lupa kepada sang pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Jangan sampai kita enggak sholat, sampai kita tunda sholat, sampai kita, padahal yang kasih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kita rezeki untuk beribadah kepadanya, bukan untuk melupakannya. Allah kasih kita rezeki untuk bersyukur dan ibadah kepadanya, bukan melupakannya. Nah, ini banyak orang seperti itu, lupa kasih rezeki malah lupa kepada sang pemberi rezeki. Apa? Yang berikutnya, ya, yang keempat, jangan hanya fokus kepada rezeki yang sementara, yang expired. Rezeki apa yang expired? Di dunia. Ada rezeki yang lebih penting. Rezeki di mana? Di akhirat. Yang lebih penting rezeki akhirat. Allah, tapi manusia kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Rezeki dunia kalian kejar-kejar. Wal akhiratu khair wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Antum punya uang, ada yang butuh, antum kasih. Ada keluarga lagi butuh, antum kirim. Ayah, ini saya mau pindahkan rezeki dunia jadi rezeki apa? Akhirat. Ini kalau saya pakai dunia akan expire. Tapi kalau saya pindahkan ke rezeki akhirat, kekal, abadi, sempurna. Maka jangan pikir rezeki dunia terus. Alhamdulillah kita bukan orang miskin ya. Kita alhamdulillah bisa makan, bisa ini. Lagi tinggal Jakarta, insya Allah cukuplah. Ada bisa makan, bisa minum. Lebihnya kalau lebih, kasih. Kalau enggak lebih ya sudahlah, utur. Kasih anak istri juga dapat pahala ya. Tapi kalau ada lebih, kasih sama kerabat, kasih kepada tetangga, kasih kepada orang miskin. Itu kita pindahkan rezeki kita, rezeki dunia menjadi rezeki apa? Akhirat. Rezeki dunia yang tadi kalau kita pegang terus akan bakalan expire cepat atau lambat di tangan kita atau berpindah kepada orang lain, kepada anak ahli waris kita, atau kita beli sehingga pindah sama orang lain. Harta demikian, harta berpindah. Mimma ja'alakum mustakhlafina fih, kata Allah, Allah jadikan, infakkanlah harta mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari harta yang aku jadikan kalian silih berganti memilikinya. Allah mengatakan harta tidak menetap, silih berganti. Kalau gitu karena silih berganti, pas lagi di tanganmu, jadikan milikmu selama-lamanya. Harta kan misalnya saya punya uang, misalnya saya punya uang 100 juta. Kak, saya pegang terus kan enggak? Mungkin saya belikan, berarti pindah kepada orang lain. Saya beli, misalnya beli mobil, pindah ke orang lain. Atau saya belanjakan sesuatu, pindah orang lain. Nanti kalau enggak saya kasih anak saya. Kalau enggak saya enggak siapa-siapa, saya mati, jadi apa? Milik ahli waris. Kalau semuanya mati ya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu berpindah, tidak menetap. Tidak menetap. Nah, beda ketika harta lagi kebetulan di tanganmu, kemudian kau infakkan di jalan Allah, jadi milikmu selamanya. Jadi milikmu selamanya. Maka seorang jangan sampai mikir rezeki dunia lupa dengan rezeki apa? Akhirat. Ini dunia 60-70 tahun selesai. Di akhirat alam barzah mungkin ribuan tahun, di akhirat selama-lamanya. Maka seorang terus-terusan yang saya mendahulukan. Allah mengatakan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian akan sirna, yang ada pada Allah akan kekal
abadi. Pindahkan rizkimu menjadi rizki akhirat. Makanya Rasulullah berkata, yatba'ul mayit salas. Manusia mayat diikuti 3 hal. Hartanya, keluarganya, sama amalnya. Kemudian fajarjil isnan, harta dan keluarganya kembali tidak ikut dia. Tapi yang sisa apa? Amalnya ikut dalam kuburan. Kalau dia sedekah jadi amal atau tidak? Jadi amal. Nemani dia di alam barzah. Belum di akhirat kelak. Sedekah tidak harus banyak-banyak. Yang penting kita ada kasih rutin. Masalah pahala serahkan sama Allah. Ya Allah cuma sedikit gimana nih? Kasih aja. Yang penting kasih. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Jaga diri kalian neraka meskipun sepenggal korma. Nggak harus sedekah, harus banyak-banyak. Teman saya sedekahnya miliar-miliar, kok enggak apa-apa 10.000? Ya sih yang punya cuma 10.000. Tapi jangan pelit. Uang 1 miliar sedekah 10.000. Itu namanya seke. Pelit. Sekarang kita punya uang, misalnya kita punya uang ya. Saya bilang ini kita bicara lagi. Antum punya uang 100 juta. Kalau antum keluar 1 juta berapa persen? 1%. Masih ada 99%. Kenapa takut? Antum mengeluarkan 20 juta, masih ada berapa persen? 80%. Mas, kenapa takut? Bagaimana kalau 1 miliar? Kenapa harus takut? Dan kebiasaan Allah, orang kasih kan Allah ganti. Ya, kecuali antum keluar 50% itu memang gemetar ya. Banyak. Kayak Umar. Ya, Umar mampunya 50%. Abu Bakar 100% ya itu. Gemetar. Kita gemetar apalagi diomelin istri. Kenapa kau sumbang semua 100% ya? Abu Bakar masih bilang, Abu Bakar hebat karena dia bisa mendidik istrinya, mendidik anaknya. Ketika dia sumbang 100%, gak ada yang protes. Anak istrinya gak ada yang protes. Kalau kita infak 100%, siapa yang pertama kali protes? Istri, ngaku ibu-ibu. Istri. Jadi, jangan fokus sama harta dunia. Rubah harta rezeki dunia menjadi rezeki apa? Akhirat. Berikutnya, jangan pernah malu minta sama Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar bisa melihat Allah. Ya. Minta sesuatu yang hebat. Dan dia tidak malu untuk minta makan. Ketika dia kelaparan, thumma tawalla ila dhil, faqala rabbi inni lima anzalta ilai min khairin fakhir. Ketika dia lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia habis nolong 2 wanita, kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon, dia berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilai min khairin fakhir. Ya Allah, aku butuh dengan pemberianmu. Sebagian ulama menafsirkan dia minta roti. Minta apa? Roti. Allah kasih roti habis itu. Jadi minta kepada Allah enggak usah malu karena Allah tidak susah untuk memberikan kita. Cuma Allah kalau beri atau tidak beri sesuai dengan hikmah Allah. Adapun kasih kita apapun Allah tidak susah. Nabi Sulaiman pernah minta yang hebat. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahlin ba'di. Innaka antal wahhab. Ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh seorang memiliki kerajaan seperti itu setelahku. Subhanallah. Allah kasih. Allah bahkan bukan kasih harta emas perak aja. Allah kasih jin tunduk semua kepada Nabi Sulaiman. Bukan cuma jin aja, pasukan hewan. Bukannya pasukan hewan aja, angin tunduk sama Sulaiman. Kalau mau kemana-mana tinggal naik angin. Atapnya adalah burung yang berterbangan di atas Sulaiman. Masya Allah. Tidak perlu pakai pramugari. Langsung jalan. Duduk, langsung. Kita pesawat harus ini dulu ya, goyang-goyang dulu ya. Jadi tidak usah, karena kalau kita minta sesuatu sama Allah tidak akan berkurang. Beda kalau kita minta sama orang kaya raya pun kalau kita minta lama-lama dia marah, ya enggak? Karena kenapa dia marah? Aset dia terbatas, benar enggak? Meskipun dia triliuner. Minta lagi, oke, pertama minta lagi, besok minta ke-5 kali, ini minta mulu. Padahal dia triliuner. Itu manusia. Manusia kenapa dia tidak suka diminta-minta? Karena asetnya terbatas. Allah aset terbatas enggak? Enggak ada, kun fayakun. La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina tas'alu yaqdabu. Kata seorang penyair, jangan sekali-sekali minta kepada anak Adam. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup.
Allah marah kalau kau tidak minta sama Allah. Adapun anak Adam marah kalau diminta-mintain. Semakin banyak minta sama Allah, semakin Allah suka. Dia tahu bahwasanya Allah Maha Pemberi. Ya, maksudnya tidak susah bagi Allah. Kalau Allah tidak kabulkan atau Allah tunda, yakin itu hikmah. Tugas saya cuma minta. Kata Umar, inilah ahmilu hammal ijabah wa in walakin ahmilu hammad du'a. Saya tidak pikirin tentang pengkabulan. Yang saya pikir yang penting kapan saya berdoa. Udah berdoa ya sudah, berarti Allah kasih taufik. Yang terakhir ya, sudah kita singgung tadi, tapi apa? Yang 6, jangan pelit. Ya. Di antara sebab utama rizki adalah sebab-sebab ukhrawi. Di antara sebab-sebab ukhrawi tersebut adalah silaturahmi. Di antaranya sedekah. Kata Rasulullah, "Ma naqasa shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Coba ibu renungkan tentang orang-orang dekat kita yang sering bersedekah. Tambah kaya atau tidak? Tambah kaya. Ini benar-benar nyata, bukan main-main. Tambah kaya. Yang belit ya gitu-gitu aja. Atau enggak tambah miskin. Yang sedekah tambah kaya. Masa enggak yakin? Sudah jelas orang tambah sedekah tambah kaya. Yang sering silaturahmi rezekinya ditambah. Rezeki silaturahmi butuh biaya. Butuh biaya safar, butuh biaya siapkan makanan, butuh biaya oleh-oleh buat ponakan, butuh biaya. Tapi rezeki akan bertambah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya lapangkan, sambung silaturahmi. Siapa yang rezekinya banyak, ya bena Adam unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan infak kepada engkau. Dan seorang, ini nasihat, seorang kalau sudah dia nyaman dengan ekonominya, dengan dia bersedekah, jangan pernah rubah caranya, kalau perlu tambah. Itu saya sering sampaikan, saya dapat dulu ada guru saya, dia cerita tentang seorang soleh, kalau dapat rezeki dia kasih, sampai ada yang tegur, kamu dapat rezeki kok bagi-bagi. Kata dia, saya punya kebiasaan sama orang-orang, Allah punya kebiasaan sama saya. Setiap saya kasih, Allah kasih saya. Kalau saya rubah kebiasaan saya khawatir Allah juga rubah kebiasaannya. Kalau kita selama ini nyaman, alhamdulillah, ya Allah kasih kita ilham, Allah beri kita taufik sehingga kita sedekah sama keluarga, sama teman, sama tetangga. Kok nyaman, ekonomi kita dijaga, bahkan ditambah. Jangan pernah rubah itu. Jangan pernah rubah itu. Jangan bilang, kayaknya ada proyek baru, stop dulu, nggak usah kasih tak. Jangan rubah. Itu proyek omon-omon, apa namanya? Ini nggak benar. Ini yang jelas. Proyekmu udah jelas, kau sudah di maintenance oleh Allah, sudah benar, jangan rubah-rubah. Kalau perlu tambah. Karena kalau kau rubah caramu, bisa juga Allah rubah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang ngeluh kepada Nabi, ada saudaranya belajar terus enggak cari nafkah, dia tanggung. Rasulullah bilang, la'allaka turzaqu bihi, jangan-jangan kau dapat rezeki gara-gara kau tanggung dia. Jangan kau dapat rezeki gara-gara kau tanggung dia. Rezeki itu jangan dimatematika-kan. Kita berusaha tapi matematika buang. Ya. Yakin bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki. Ini semua teori, tinggal penerapannya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.